Ya, puji Tuhan, shalom semuanya, shalom. Kita bersama-sama kembali dalam ibadah kita malam ini. Dan tentu saya malam ini ada sesuatu yang Tuhan berikan secara khusus spesial buat setiap kita. Dan percaya malam ini setiap kita akan pemulihan, kesembuhan, dan kebangkitan. Amin. Mari sama-sama kita berdoa. Bapak, terima kasih buat kebaikan-Mu. Kami ada semua karena anugerah Tuhan. Yang persembahan terbaik Tuhan, doa, pujian, penyembahan kami. Yang percaya malam ini awal setiap kami, jamah setiap kami. Kuasa Tuhan nyatakan tengah-tengah kami. Dan kami percaya malam ini kami terima sesuatu yang luar biasa dari Tuhan. Pemulihan, kesembuhan, dan kemenangan kami terima. Dalam nama Yesus, ini persembahan kami, ini pujian kami di hadapan Bapa. Ku naikkan syukur padamu, Bapa, Bapa. Ku sembah sujud
berkati Tuhan sama-sama katakan. Berikan tepuk tangan sekali untuk Allah kita. Shalom. Saya percaya ada sukacita di tengah kita. Amin. Beri kekuatan yang baru. Berikan kesembuhan dan pemulihan buat setiap kita yang percaya katakan amin. Yang percaya berikan tepuk tangan buat Allah kita. Bersyukurlah. Kita akan menyaksikan ujian, saksian ujian melalui kaum pria. Beri tepuk tangan dulu. Mari.
Oh iya. Telah terbatas kuasa-Mu Tuhan, semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagimu, itu sangat mungkin bagimu. Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan, semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagimu, itu sangat mungkin bagimu. Di satu tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika Ku percaya, mujizat itu nyata. Bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika Ku berdoa, mujizat itu nyata. Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan, semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagimu, itu sangat mungkin bagimu. Di satu tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika Ku percaya, mujizat itu nyata. Bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika Ku berdoa, mujizat itu nyata. Di saat Ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika Ku percaya, mujizat itu nyata. Bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika Ku berdoa, mujizat itu nyata. Lihat Tuhan, kita memberikan persembahan yang pertama, yang bertugas doa. Mari kita samakan hati dan doa bersama. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kasih setia-Mu kepada kami sampai saat ini Tuhan. Dan terima kasih juga untuk penyertaan sampai saat ini.
pada kesempatan ini kami ingin membagikan sebagian berkat yang telah kami terima, sucikan dan kuduskan persembahan kami agar persembahan kami bisa layak diterima dan bisa menjadi alat kerajaan-Mu di muka bumi ini. Terima kasih Tuhan Yesus, kami ucap syukur, haleluya, amin. Haleluya. Ini pujian lama, sama-sama kita belajar pujian. Saat ku sendiri, tiada seorang pun yang memperhatikanku seperti Kau Yesus. Saat ku berjalan dalam lembah gelap, ku percaya Kau selalu sertaku. Saat ku sendiri, tiada seorang pun yang memperhatikanku seperti Kau Yesus. Saat ku berjalan dalam lembah gelap, ku percaya Kau selalu sertaku. Sampai akhir hidupku.
Tuhan dalam hidup kami. Sebab tangan-Mu tangan yang setia menopang kami. Tangan-Mu tidak pernah meninggalkan kami. Di dalam lembah pergumulan yang kami sedang hadapi, kami percaya Tuhan menyertai kami. Dia tidak pernah biarkan kami sendiri. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus untuk segala berkat yang telah kami terima dalam kehidupan keluarga kami, dalam kehidupan kesehatan, pekerjaan kami. Allah yang setia, Allah yang sekali-kali tidak pernah membiarkan kami, Allah yang sekali-kali tidak pernah meninggalkan kami. Sore hari ini bukan satu rutinitas biasa kami datang beribadah di PD Immanuel di tempat ini, tapi kami rindu mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Firman yang akan menuntun kami untuk kami terus hidup dalam kebenaran-Mu. Firman yang mengajar kami agar kami mengerti kehendak-Mu Tuhan dalam hidup kami. Firman yang membentuk kami semakin hari semakin serupa segambar dengan Engkau Tuhan. Malam hari ini kami arahkan hati dan pikiran kami kepada firman-Mu. Berbicaralah Tuhan, kami siap mendengar. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kita siap diberkati bersama, kita katakan amin. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan kita. Silahkan duduk Bapak Ibu Saudara. Shalom. Apa kabar semuanya? Haleluya. Saya bersyukur bisa kembali berjumpa dengan Bapak Ibu Saudara malam hari ini di tempat yang baru. Saya percaya semangatnya juga baru. Amin. Saya doa PD Immanuel terus berkembang, terus maju, jadi berkat. Di PD Immanuel ini kita semua bertumbuh. Amin. Bapak Ibu, saya ingat waktu awal-awal saya ke Jakarta. Saya merantau ke Jakarta tahun 95. Jadi sudah cukup lama. 95 saya ke Jakarta. Saya ingat waktu itu saya tinggal dengan tante saya di Cempaka Putih. Suatu saat, baru saya 1 minggu di Jakarta, ada sahabat saya dari kampung nelpon saya. Waktu itu telepon belum secanggih sekarang. Waktu dia telepon, dia bilang begini, ayo kita ketemuan, sekalian reuni. Dia sahabat SMA saya. Ayo kita ketemuan, tapi saya nggak ngerti. Saya baru sampai di Jakarta. Udah, kita ketemuan di Ratu Plaza. Jadi tahun 95 itu Ratu Plaza rame banget, ngetop-ngetopnya. Kalau sekarang sepi-sepinya, ya. Orang pun malas ke sana untuk apa? Sepi sekali. Akhirnya zaman itu belum ada angkutan online, belum seperti sekarang tinggal pencet mau naik apa. Ada Google Map, berapa lama perjalanan. Zaman itu belum seperti sekarang. Akhirnya mau nggak mau saya tanya ke tante saya, naik angkutan umum, naik bis kota. Akhirnya saya naik bis kota setengah jam kurang lebih dari Cempaka Putih sampai ke Ratu Plaza. Karena belum macet seperti sekarang. Akhirnya ketemu, saya ngobrol, hampir 2 jam saya ngobrol. Setelah selesai ngobrol, kita berpisah. Waktu berpisah, teman saya nanya, kamu pulang naik apa? Saya pulang naik bis kota yang tadi. Begini aja. Kebetulan saya kesini dengan mobil kantor. Kamu nanti pulang diantar driver mobil kantor saya. Ternyata sahabat saya ini posisinya udah lumayan bagus. Dikasih mobil, ada drivernya lagi. Oke kalau begitu, kebetulan juga bagi saya. Akhirnya diantar oleh drivernya. Perjalanan 1 jam, kok lebih ini, kok belum sampai. Karena tadi waktu berangkat saya 30 menit, ini sudah 1 jam. Saking penasaran, saya buka kaca jendela mobil tersebut. Saya lihat tulisan besar, Terminal Pulau Gadung. Lalu saya tanya sama drivernya, Pak, kok ke Pulau Gadung? Saya kan mau ke Cempaka Putih. Alamatnya kan sudah saya kasih tahu. Akhirnya drivernya juga bingung. Saya juga nggak ngerti, Pak, kenapa sampai di sini? Makanya tanya. Kalau nggak ngerti, tanya. Zaman itu belum ada Google Map. Akhirnya setelah tanya sana, tanya sini, 30 menit. Baru sampai ke Cempaka Putih. Saya penasaran. Sebelum turun saya tanya, Pak, maaf, Bapak kan driver. Harusnya driver itu tahu jalan. Jalan harus tahu, apalagi jalan-jalan tikus, jalan-jalan pintas. Lalu drivernya ngomong begini sama saya, maaf Pak, saya sebenarnya bukan driver. Saya security di kantor. Hari ini driver kantor sakit nggak masuk. Saya bisa bawa mobil, saya disuruh bawa mobil.
Dan kebetulannya saya juga baru 3 hari di Jakarta. Maka genaplah nat firman Tuhan, orang buta menuntun orang buta. Tujuan saya ke Cempaka Putih, jadinya ke Pulau Gadung. Itulah perjalanan saya waktu itu. Nah, di dalam kekristenan kita pun ada di dalam perjalanan. Namanya perjalanan rohani. Slide-nya bisa ditampilkan. Dalam perjalanan rohani, apakah kita mau memeriksa perjalanan rohani kita sudah benar atau belum? Jangan-jangan selama ini kita jadi orang Kristen, kita salah jalan, kita sesat jalan. Harusnya ke Cempaka Putih, jadi ke Pulau. Itu maksud cerita saya. Makanya saya cerita dulu di depan. Jangan-jangan selama ini kita jadi orang Kristen, perjalanan rohani kita salah, sesat jalan. Marikah kita terus mengoreksi. Jangan-jangan selama ini saya keliru jadi orang Kristen. Pak, Bu, kalau engkau jadi orang Kristen, tujuannya kaya, dan engkau sampai di situ berhenti, saya mau katakan engkau salah jalan. Kalau engkau jadi orang Kristen, tujuannya sembuh, dan engkau sampai di situ, engkau salah jalan. Kekayaan, kesembuhan itu bukan tujuan kekristenan kita. Tujuan kekristenan kita adalah semakin serupa dengan Kristus. Mari kita jujur, koreksi diri kita. Jangan-jangan perjalanan rohani kita sudah salah jalan, sudah sesat jalan. Harusnya ke Cempaka Putih, malah ke Pulau. Jadi nanti kalau ditanya Bapak Rindra apa sore hari ini, Cempaka Putih, Pulau Gadung. Jangan-jangan selama ini kita keliru jalan, salah jalan. Bapak Ibu saudara dikasih Tuhan. Nah, bagaimana di dalam kehidupan kita sebagai orang Kristen agar kita tidak salah jalan? Kita buka Alkitab kita, bisa dibuka ayat Alkitab elektronik. Saya nggak munculkan ayat di situ. 2 Timotius 4 ayat 9 sampai 18. 2 Timotius 4 ayat 9 sampai 18. Demikian firman Tuhan. Perikopnya berjudul pesan terakhir. Sudah ketemu di sana? 2 Timotius 4 ayat 9 sampai 18. Perikopnya berjudul pesan terakhir. Kalau judulnya pesan terakhir, berarti yang memberi pesan tidak lama lagi akan mati. Memang benar Bapak Ibu Saudara, ini pesan terakhir Paulus kepada Timotius. Pesan terakhir sebelum Paulus menghadapi hukuman mati. Ayat yang ke-9. Berusahalah supaya segera datang kepadaku. Jadi pesan Paulus kepada Timotius, cepat datang. Ayat yang ke-10. Karena Demas telah mencintai dunia ini dan meninggalkan aku. Ia telah berangkat ke Tesalonika. Kreskes telah pergi ke, dan Titus. Pernah dengar nama-nama itu enggak? Nama Demas, Kreskes, pernah dengar? Jarang ya. Paling dengar nama Petrus, Yohanes. Ternyata ada nama-nama lain. Ayat yang ke-10 tadi, Demas, Kreskes, dan Titus. Ayat yang ke-11, hanya Lukas yang tinggal dengan aku. Jemputlah Markus, bawalah ia kemari, karena pelayanannya penting bagiku. Tikikus telah kukirim ke Efesus. Jika engkau kemari, bawa juga jubah yang kutinggalkan di Troas, di rumah Karpus, dan juga kitab-kitabku, terutama perkamen itu. Alexander, tukang tembaga itu, telah banyak berbuat kejahatan terhadap aku. Tuhan akan membalasnya menurut perbuatannya. Hendaklah engkau juga waspada terhadap dia, karena dia sangat menentang ajaran kita. Pada waktu pembelaanku yang pertama, tidak seorang pun yang membantu aku. Semuanya meninggalkan aku. Kiranya hal itu jangan ditanggungkan atas mereka. Ayat 17, tetapi Tuhan telah mendampingi aku dan menguatkan aku, supaya dengan perantaraanku Injil diberitakan dengan sepenuhnya, dan semua orang bukan Yahudi mendengarkannya. Dengan demikian aku lepas dari mulut singa, dan Tuhan akan melepaskan aku dari setiap usaha yang jahat. Dia akan menyelamatkan aku, sehingga aku masuk ke dalam kerajaannya di sorga. Baginya lah kemuliaan selama-lamanya.
Amin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, ini adalah pesan terakhir yang ditulis Paulus kepada Timotius. Posisinya, Paulus sedang di dalam penjara menantikan keputusan Kaisar kapan Paulus dihukum mati. Kondisi yang sangat tertekan, kondisi yang sangat menyedihkan. Tetapi Paulus masih ingat anak rohaninya bernama Timotius, karena Timotius masih sangat muda, perlu bimbingan, perlu nasihat di dalam pelayanan. Paulus memberikan nasihat yang luar biasa. Inilah orang yang sudah diubahkan oleh kasih Kristus. Paulus mengalami perubahan yang luar biasa. Dulunya seorang yang sangat jahat menjadi orang yang sangat diberkati Tuhan, menjadi pelayan Tuhan yang luar biasa. Kehidupan Paulus diubahkan oleh kasih Kristus. Jadi Bapak Ibu Saudara, kalau engkau mau benar dalam perjalanan rohanimu, engkau harus mengalami hidup yang diubahkan oleh kasih Kristus. Sehingga perjalanan rohani kita akan benar. Serupa dengan Kristus, ke Cempaka Putih, bukan ke Pulau Gadung. Hari ini judul khotbah saya adalah diubahkan oleh kasih Kristus. Apa judul khotbah saya sore hari ini? Diubahkan oleh kasih Kristus. Karena judul baru muncul, berarti khotbah baru mulai. Amin. Haleluya. Ya, sudah cukup lama saya nggak kesini, nggak ketemu saudara. Kangen juga dengan rekan-rekan di PDI Immanuel. Pak Ridra nggak pernah berubah. Judul kan baru muncul, berarti khotbah baru mulai. Yang tadi pendahuluan, pengantar khotbah. Poin khotbah saya tidak banyak, hanya 14 poin khotbah. Amin. Mau dengar semua poin khotbah saya? Haleluya. Memang pendeta serba salah, khotbah lama diomongin, khotbah cepat diomongin. Tapi saya percaya jemaat PDI Immanuel, jemaat yang nggak suka ngomongin pendeta. Amin. Karena saya mau khotbah lama sore hari ini. Berapa poin khotbah saya? 14. Haleluya. Bagaimana agar hidup kita diubahkan oleh kasih Kristus? Yang pertama, slide selanjutnya, kita harus memiliki kerinduan. Bersama saya katakan kerinduan. Untuk mengenal kebenaran secara konsisten dan mandiri. Pak, Bu, zaman Paulus, penjara itu beda dengan zaman sekarang. Zaman Paulus itu penjara rata-rata di bawah tanah. Zaman sekarang penjara enak-enak. Apalagi penjara mantan pejabat institusi tertentu. Wah, penjaranya keren. Di penjara ada TV, ada kulkas, ada AC. Kamar kos mahasiswa kalah sama penjara. Penjara zaman sekarang bagus. Penjara zaman Paulus sangat menyakitkan. Bapak Ibu pernah pelayanan penjara? Pernah pergi ke penjara? Belum ya? Kalau pernah, bisa bayangkan kalau engkau mau mengunjungi seseorang di penjara, kira-kira mau bawa apa untuk orang di dalam penjara? Apa yang mau dibawa? Makanan, ya. Karena di dalam penjara nggak ada capcay, di dalam penjara nggak ada fuyung hai, ya. Di dalam penjara nggak ada makanan yang enak. Biasanya kalau kita membesuk seseorang di penjara, bawain makanan. Tapi apa yang Paulus katakan kepada Timotius? Perhatikan ayatnya di sana. Jika engkau kemari, engkau datang ke penjara, bawa juga jubah yang kutinggalkan. Kenapa? Musim itu musim dingin. Kalau nggak ada jubah bisa mati kedinginan. Di Troas, di rumah Karpus, dan juga apa kata kitabku terutama perkamen itu. Ini pesan Paulus, kamu datang ke penjara, bawa kitab-kitabku. Aku rindu kebenaran, aku rindu firman Tuhan. Itulah orang yang sudah diubahkan oleh kasih Kristus. Kerinduannya adalah firman Tuhan. Bahkan sekalipun dalam kondisi yang sangat menyesatkan sekalipun, yang dia rindukan, bawa kitabku. Inilah orang yang diubahkan oleh kasih Kristus. Perjalanan rohaninya benar, serupa dengan Kristus. Orang yang diubahkan oleh kasih Kristus, kerinduannya adalah kebenaran firman Tuhan. Amin. Menjadi pertanyaan bagi kita, apa yang engkau rindukan ketika engkau di tengah pergumulan dalam kehidupan Bapak Ibu Saudara? Seringkali kita merindukan orang yang menolong kita. Seringkali kita percaya hartaku bisa menyelamatkanku, jabatanku bisa menolongku. Pak, Bu, ketika engkau di dalam pergumulan yang tidak mudah, rindukan kebenaran firman Tuhan. Amin. Paulus memiliki kerinduan yang luar biasa. Mengapa?
Karena ada dalam pengalaman kehidupannya, slide selanjutnya, teman pelayanannya, ayat yang ke-9 dan ayat yang ke-10 bisa dikatakan demikian. Berusahalah supaya segera datang kepadaku, karena Demas telah mencintai dunia ini dan meninggalkan aku. Ada teman pelayanan Paulus namanya Demas. Pada satu titik Demas memutuskan untuk meninggalkan pelayanan, bukan pindah pelayanan. Dia tinggalkan pelayanan karena dia memilih mencintai dunia. Orang yang diubahkan oleh kasih Kristus, kerinduannya firman Tuhan, bukan mencintai dunia. Perjalanan rohaninya benar, serupa dengan Kristus. Hari ini saya pesan Bapak Ibu Saudara, apapun kondisi yang sedang kau alami, rindukan firman Tuhan sebagai jawaban atas apapun pergumulan yang sedang kau alami. Amin. Itulah kekuatan kita. Harta kita terbatas, Pak. Jabatan kita sementara. Relasi kita pun terbatas. Siapa yang kita andalkan ketika kita dalam kondisi yang terpuruk? Hanya kebenaran firman Tuhan yang memberikan damai sejahtera dan sukacita, sekalipun di tengah pergumulan yang tidak mudah. Makanya jadi orang Kristen, saya selalu pesan, selesai baca Alkitabnya. Amin. Jangan sampai nggak selesai. Ibu-ibu khususnya ya, nonton drakor 16 episode. Kenapa baca kitab nggak pernah selesai? Habis baca kitab bosan, nonton drakor ada opa-opa Pak Pendeta. Pak, Bu, mari belajar. Firman Tuhan adalah kekuatan kita. Kalau kita tidak punya kerinduan akan firman Tuhan di dalam situasi yang sangat khusus, jadi pertanyaan, apakah kuasa Tuhan telah mengubahkan hidup kita? Kalau kita tidak punya kerinduan akan firman Tuhan, menjadi pertanyaan, apakah darahnya telah menyucikan kita? Kalau kita nggak punya kerinduan akan firman Tuhan, dipertanyakan, apakah firman-Nya telah melahirbarukan kehidupan kita? Kalau engkau telah diubahkan oleh kasih Kristus, kerinduannya adalah kebenaran. Hidup ini, apapun, selalu ada buku panduannya. Saudara beli mobil, saudara beli alat-alat elektronik, ada buku petunjuknya. Hidup ini pun ada buku petunjuknya. Apa buku petunjuknya? Alkitab. Kalau engkau nggak mau mengalami kegagalan, engkau nggak mau mengalami keterpurukan, jadikan Alkitab petunjuk hidup setiap kita. Selama kita hidup, mari kita miliki kerinduan akan kebenaran firman Tuhan. Ya, saya berapa kali mendoakan jemaat di rumah sakit, ruang ICU, double C lagi. Saya suka heran kadang-kadang orangnya udah koma, nggak bisa ngapa-ngapain. Yang saya heran, di samping bantalnya ada Alkitab. Saya tanya, untuk apa Alkitab di sana? Untuk mengusir setan apa? Dia saja koma, nggak bisa ngapa-ngapain. Kenapa taruh Alkitab di sana? Ada banyak orang dalam kondisi terpuruk baru ingat Alkitab. Kenapa waktu hidup nggak pernah baca Alkitab? Orang-orang yang diubahkan oleh kasih Kristus, perjalanan rohaninya serupa dengan Yesus, kerinduannya adalah firman Tuhan. Apalagi banyak orang Kristen kalau mati nanti di dalam peti mati masukin Alkitabnya. Untuk apa? Ya, bacanya gimana? Sekali aja kasih kacamata sama senter. Mana bisa baca? Waktu hidup dibaca, waktu mati ya sudah, tidak bisa apa-apa lagi. Mendingan Alkitab kasih yang hidup. Mari mulai hari ini, kalau kita diubahkan oleh kasih Kristus, kita bisa melihat apakah perjalanan rohani kita mengarah ke arah yang benar, serupa dengan Kristus. Jadi hari ini mau tekun baca Alkitab, mau tekun merenungkan firman Tuhan, itu kekuatan setiap kita. Amin. Diubahkan oleh kasih Kristus, kerinduannya adalah kebenaran, mandiri dan konsisten. Jadi bapak-bapak, kalau engkau ke gereja hari Minggu masih dimarahi istrimu, engkau belum konsisten. Ke gereja nggak perlu disuruh, ya. Ke gereja kerinduan sendiri. Ayo bangun Pak, ini hari Minggu, gereja dong. Masih disuruh-suruh, itu bukan kerinduan. Kalau kerinduan, hari Minggu engkau bangun jam 2:30 pagi, udah setrika sambil nyanyi lagu rohani, siap untuk ke gereja mulai jam 8, 6:30 udah datang, tunggu di pintu depan. Itu punya kerinduan. Tapi kalau gereja dimarahin dulu, diomelin dulu, itu bukan kerinduan. Itu terpaksa ke gereja. Kalau kita diubahkan oleh kasih Kristus, miliki kerinduan. Yang kurindukan hanya Tuhan, yang kurindukan hanya kebenarannya.
Itulah kekuatan. Sekalipun di tengah pergumulan, aku tetap bertahan, aku tetap damai sejahtera. Setiap kita punya masalah, tapi biarlah kebenaran firman Tuhan yang akan menguatkan kehidupan saudara dan saya. Jadi yang pertama, kalau diubahkan oleh kasih Kristus, memiliki kerinduan, mengenal kebenaran. Yang kedua, selanjutnya, orang yang diubahkan oleh kasih Kristus memiliki kejujuran untuk melihat luka dalam diri. Maksudnya apa? Selanjutnya, selama kita hidup, nggak bisa kita lepas dari yang namanya luka. Kita bisa melukai, kita bisa dilukai. Sama seperti kita bawa mobil. Kalau kita bawa mobil, kalau nggak nyerempet, jadi itu resikonya. Hidup ini juga seperti itu. Kalau kita nggak dilukai, ya kita melukai. Dan seringkali namanya orang Indonesia, luka seringkali ditutup-tutupin. Luka seringkali disembunyikan. Kalau luka ditutup-tutupin, luka disembunyikan, bisa memburuk, bisa membusuk, dan akhirnya menguasai kita. Saya kasih contoh begini. Saya masih ingat sekali kenangan masa kecil saya. Waktu itu saya kelas 5 SD. Saya main ke rumah teman saya. Kebetulan teman saya pelihara anjing. Dulu saya nggak pelihara anjing, sekarang saya pelihara anjing. Saking asiknya main dengan teman saya, tiba-tiba anjing teman saya itu gigit perut saya. Agak berdarah kan, agak dalam gigitannya. Saya pulang ke rumah, saya takut dimarahin ibu saya. Saya nggak cerita sama ibu saya. Jadi waktu makan malam, saya pakai kaos yang agak gede. Dia lukanya nggak digesek-gesek. Saya sembunyikan luka itu, saya tutupin luka itu, biar nggak ada orang yang tahu. Ibu saya tahu, kamu kenapa? Kok pegang-pegang perut? Nggak apa-apa bu, cuma nggak enak aja. Saya sembunyikan, saya tutup-tutupi. Malam saya tidur, saya ingat jam 1 pagi, tiba-tiba saya demam tinggi, gara-gara gigitan tersebut. Yang saya sembunyikan, yang saya tutup-tutupi, menguasai saya. Saya sakit saat ini, karena luka yang tidak saya akui dengan jujur. Orang yang diubahkan oleh kasih Kristus mau jujur akan luka dalam hatinya. Paulus jujur. Selanjutnya, perhatikan ayat yang ke-14 sampai 16. Ini yang Paulus katakan. Alexander, bisnismen tembaga itu, telah banyak berbuat kejahatan. Paulus jujur, ada luka dalam dirinya. Itu si Alexander bikin masalah sama saya. Itu si Alexander jahat sama saya. Ini pesan terakhir loh. Sebelum Paulus mati, dia tuliskan, itu si Alexander bikin masalah terus, jahat sama saya. Ada luka yang dialami oleh Paulus, luka yang disebabkan oleh orang lain, membekas dalam dirinya. Lalu ayat yang ke-16 itu dikatakan demikian. Pada waktu pembelaanku yang pertama, kalau bahasa sekarang, pada waktu sidangku yang pertama, tidak seorang pun yang membantu aku. Harapan Paulus, yang membantu dia siapa? Teman atau musuh? Teman, jemaat yang dia layani. Pada waktu aku di sidang, nggak ada satupun yang datang, nggak ada jemaat yang datang, nggak ada orang yang datang. Aku ditinggalkan, sakit, ada luka yang dialami Paulus. Dan Paulus jujur, sebelum Paulus mati, dia tuliskan luka itu. Bukan karena Paulus dendam, bukan karena Paulus sakit hati, tapi Paulus mau sungguh-sungguh mengajar kepada setiap kita, kalau ada luka, engkau harus jujur kepada Tuhan. Bukti jujurnya apa? Perhatikan ayat yang ke-14 bagian terakhir. Tuhan akan membalasnya menurut perbuatannya. Dia nggak ngomong gini, Tuhan, aku kan rasul besar, masa engkau nggak bisa bikin Alexander, bisnismen tembaga itu bangkrut? Nggak bilang begitu Paulus. Paulus ngomong biar Tuhan yang membalas. Bahkan ayat yang ke-16 dia dikatakan demikian bagian yang terakhir. Kiranya hal itu jangan. Coba kalau saya jadi Paulus, memang kurang ajar nih semua jemaat nih. Kira aku sidang ada masalah, nggak ada yang datang ngomong. Nggak ada seorang pun yang datang. Ada sakit hati, ada luka hati. Tapi Paulus berkata, jangan tanggungkan atas mereka. Pak, Bu, hari ini, kalau engkau ada luka, kalau kita diubahkan oleh kasih Kristus, maka yang muncul selanjutnya, bukan sakit hati, bukan luka, bukan dendam, bukan kemarahan. Kalau engkau sudah diubahkan oleh kasih Kristus, ketika engkau mengalami luka, yang muncul adalah karakter,
seperti Kristus. Bukankah itu yang Yesus lakukan di atas kayu salib? Tuhan berkata, Bapa ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Bukankah itu yang Yesus katakan kepada Petrus setelah penyangkalannya 3 kali? Yesus datang kepada Petrus, Yesus berkata, Pet, apakah kau mengasihi aku? Itulah karakter Kristus. Jadi hari ini saya tidak pernah tahu luka apa yang sedang kau alami. Tapi kalau kau diubahkan oleh kasih Kristus, munculkan karakter Kristus. Jangan dendam, jangan benci, apalagi luka hati dibawa sampai mati. Ada banyak orang Kristen luka hati dibawa sampai mati, sampai kesel banget. Pokoknya nggak mau ketemu dia lagi. Udah sekali bikin luka, ya pesan sama anaknya, nanti kalau papa mati, nak, di rumah duka, om itu datang, usir dia. Lukanya dibawa mati. Nanti kalau papa mati, om itu datang, nak, usir dia. Anaknya kan bingung, mana berani pak, nanti kalau papa mati, om itu kan adiknya mama, masa nggak boleh datang? Kalau papa mati, nanti om itu datang, usir di rumah duka. Kalau kamu nggak berani usir, bangunin papa. Sampai begitu, lukanya dibawa mati pak. Jangan sampai luka hati dibawa mati. Orang yang diubahkan oleh kasih Kristus adalah orang yang mau memunculkan karakter Kristus. Dan saya mau kasih tahu Bapak Ibu Saudara, orang yang paling dalam menggoreskan luka dalam hidup saudara adalah orang yang paling terdekat dengan saudara. Bu, yang paling bikin luka dalam hatimu adalah suamimu. Pak, orang yang bikin dalam luka dalam hidupmu adalah istrimu. Nggak mungkin ibu-ibu, Pak Pendeta, tolong doakan saya sakit hati. Kenapa Bu sakit hati? Sama tukang sayur keliling komplek, tomatnya busuk terus saya beli. Nggak ada ibu-ibu sakit hati sama tukang sayur. Yang bikin sakit hati, yang bikin luka hati, orang yang paling dekat. Itu yang paling menggoreskan luka dari dalam. Makanya hari ini belajar, kalau ada luka, perjalanan rohanimu biar benar, ampuni dia. Biar Tuhan yang berperkara dengan orang tersebut. Jangan simpan luka sampai dibawa mati. Makanya istri-istri, saya pesan Bu, kalau jadi istri yang tunduk sama suami. Amin. Jadi suami-suami yang mengasihi istri. Indah keluarga itu. Bu, tunduk itu gimana? Saya gampang ngomongnya begini. Tunduk itu dimulai dari cara kita ngomong sama suami. Kadang-kadang cara kita ngomong sama suami mempengaruhi reaksi suami. Kalau ibu-ibu ngomongnya marah-marah sama suami, maksudmu benar, suamimu jadi kesel. Makanya kalau mau tunduk, mulai dari caramu ngomong. Saya selalu pesan dimanapun saya khotbah, jangan jadi ibu-ibu yang lancip mulutnya. Suka ngomong sama suami, kayak ngomong sama siapa. Itu bentuk ketundukan. Harus belajar cara ngomong yang baik dengan suami. Apalagi kadang-kadang suami-suami pulang dari kantor udah capek, istri-istri langsung, Papa, mana uang gajian? Mau belanja ini, mau belanja itu. Tunggu dulu suamimu ganti baju. Ya. Kalau kita tunduk sebagai istri, mulai dari cara ngomong, belajar untuk ngomong lemah lembut. Ya, kepada suami. Saya percaya suamimu tuh betah di rumah. Apalagi istri itu sekali-kali kasih pujian nama suami. Papa ganteng sekali pulang kerja. Saya selalu ngomong dimanapun, Bu, beri pujian sama suamimu. Kalau suamimu itu kan bahaya Bu, kalau bukan engkau yang ngomong ganteng suamimu, ada teman wanita di kantor yang ngomong, Papa ganteng sekali. Suami siapa dia? Jangan sampai orang lain, wanita lain yang ngomong ganteng kepada suamimu, Bu. Mendingan engkau yang ngomong ganteng sama suami. Mari mulai hari ini jadi istri yang tunduk. Ya, tunduk selanjutnya gimana? Layani suamimu dengan baik. Layani dengan baik. Contohnya gimana Pak? Kalau udah tahu suamimu pulang kantor sampai rumah jam 6:30, mandi Bu. Mandi. Jangan udah tahu suami pulang kantor 6:30 masih pakai daster 3 hari yang lalu nggak ganti, bau bawang. Bu, teman wanita di kantor suamimu cantik-cantik, wangi. Masa pulang ketemu wewe gombel? Kalau udah tahu suamimu pulang 6:30, siapin makan suami, tungguin ya sampai dia makan ya Bu. Jangan kok udah disiapin sih Pak, tapi saya masuk kamar. Bu, itu rumah bukan warteg. Kalau pernah makan di warteg ya,
Makan di warteg mbak, es teh manis, nasi, orek, mie, diantar sama mbak. Udah diantar mbaknya masuk ke dalam. Bu, rumahku bukan warung. Makanya tungguin suami habis Pak Pendeta nungguin dia makan gak ada ngomong apa-apa, mendingan saya setrika, mendingan saya cuci baju, beres rumah. Memang kadang-kadang suami perlu waktu sedikit untuk dia. Ya, karena suami itu laki-laki sehari 7.000 kata. Udah habis di kantor. Ibu-ibu itu 21.000 sampai 23.000 sehari. Makanya ibu-ibu yang menjadi ibu rumah tangga paling bingung kalau pagi-pagi suami udah berangkat ke kantor, anak-anak udah sekolah, ngomong sama siapa dia? Paling bingung di situ. Makanya mulai hari ini istri saya harus tunduk, biar nggak ada luka di dalam keluarga. Amin. Suami-suami harus mengasihi istri. Amin Pak. Waktu saya meneliti Kolose 3 ayat 18 sampai 19, ayat 18 katakan demikian, istri tunduklah kepada suami. Ayat 19 bunyinya begini, suami kasihilah. Saya berpikir, saya ini dosen bahasa Yunani, saya suka lihat, ini kayaknya kurang pas. Ayat 19 lebih pasnya begini, hai suami-suami, tundukkanlah istrimu. Kan lebih pas kan? Karena ayat 18 ini gimana? Hai istri tunduklah sama. Nah harusnya ayat 19 biar pas. Hai suami tundukkanlah istri. Kan biar pas. Tapi ayat 19 ternyata hai suami kasihilah istrimu. Bapak-bapak tetap mengasihi istrinya. Amin Pak. Apapun keadaan istrimu, tetap sayangi istrimu. Amin. Makanya suami-suami beri pujian. Mama cantik hari ini. Kadang-kadang istri-istri itu suka kasih kode sama suami. Mau berangkat kondangan pakai gaun warna merah, minta saran, Pak, bagus nggak gaun warna merah? Jawaban lu Pak ngomong, mama cantik. Bukan komentarin gaunnya, nggak perlu dikomentarin gaunnya. Ngomong cantik. Itu maksud istri Pak, harus peka Pak. Kadang-kadang suami nggak suka peka, yang dikomentarin gaunnya, yang dikomentarin istrimu, bukan gaunnya. Istri itu juga kasih kode kalau jalan-jalan ke mall. Makanya saya suka lihat jalan-jalan ke mall, istrinya ngomong, Papa, itu tasnya lucu Pak, lucu tasnya. Pak, bukan diketawain itu tas, dibeli Pak maksudnya. Dibeli bukan diketawain. Makanya saya suka lihat suami-suami kalau di mall gandeng tangan istrinya terus. Saya lihat dia bukan romantis tapi ekonomis nih. Dan istrinya nggak kemana-mana, dipegang terus. Bukan romantis tapi ekonomis. Bilang aja pelit Pak Pendeta. Suami-suami mengasihi istri. Amin. Makanya sekali-kali pulang kantor bawa kado emas 10 gram. Amin Bu. Mengasihi bukan di mulut, mengasihi di tindakan. Itu Pak. Jangan cuma I love you, I miss you, I need you Mama. Buktinya apa? Mari mulai hari ini kita belajar. Kalau ada luka dalam hati, mari kita mau jujur di hadapan Tuhan. Ya, apalagi anak-anak. Anak-anak suka bikin luka kepada orang tua. Makanya pesan saya, bapak-bapak, ibu-ibu di sini yang masih punya orang tua, sayangi orang tua. Selagi dia masih hidup, beri yang terbaik buat orang tua. Jangan nanti udah mati baru datang, Pak, Ma, ada mie kesukaan Papa Mama. Restoran 99 nih, Ma, makan ya. Mana mau makan? Waktu hidup sayangi orang tua. Ya maaf ya, walaupun orang tua kita kolonial, kita milenial, tetap sayang orang tua. Kadang-kala maaf orang tua kita pendidikannya nggak tinggi, kita yang tinggi, tetap sayang orang tua. Ya, sayang orang tuamu. Saya pesan kalau orang tuamu nggak ada di Bekasi, nggak ada di Jakarta, setahun sekali pulang tengokin orang tua. Saya sibuk Pak Pendeta, ada banyak alasan pasti. Beri waktu selagi orang tua masih hidup. Jangan bikin sakit hati. Lalu luka dalam keluarga bisa jadi orang tua yang menyakiti anak-anak. Pak, Bu, kadang-kala tanpa kita sadari, kita bikin luka buat anak-anak kita. Makanya pesan saya, orang tua, kalau kau bikin luka kepada anak-anakmu, malam sebelum tidur, peluk anakmu, minta maaf sama anak. Jangan gengsi. Saya, maaf ya nak, tadi Papa pulang kantor capek banget. Ada banyak urusan di kantor, kamu bikin masalah sih, Papa jadi bentak kamu. Tapi maksud Papa nggak begitu. Maafin Papa ya nak, minta maaf sama anak. Jangan bikin luka hati pada anak-anak. Saya konseling seorang gadis umur 28 tahun. Dia bilang sama saya, Pak, saya nggak akan menikah. Saya benci laki-laki. Saya mau jalan sama sesama jenis. Akhirnya LGBT. Dia lesbian. Saya tanya kenapa? Saya muak lihat papa saya suka pukul mama. Luka di anak, di bawah seumur hidup. Makanya orang tua jangan bikin luka untuk anak-anakmu.
Peluk anak-anakmu kalau engkau salah. Jangan gengsi. Dan beri pujian kepada anak-anakmu. Kalau anak-anakmu melakukan sesuatu walaupun itu kecil. Anakmu tiba-tiba cuci piring, selesai. Makasih ya sayang, udah bantu mama cuci piring. Walaupun cuci piring doang. Nggak usah ngomong, ya harusnya begitu, sekolahnya aja mahal, cuma cuci piring aja nggak mau. Jangan begitu juga. Iya, benar, sekolahnya aja mahal, SPP-nya mahal. Masa cuci piring aja nggak mau? Kasih penghargaan sama anak. Kasih pujian sama anak. Jangan bikin luka hati kepada anak-anak. Mari mulai hari ini kalau kita diubahkan oleh kasih Kristus, kita mau jujur. Ada luka dalam diri kita. Paulus jujur, bukan karena dendam, bukan karena sakit hati. Pak, Bu, selanjutnya, luka secara fisik bisa terlihat. Mau lihat luka bekas gigitan ini? Nggak mungkin ya. Luka secara fisik bisa terlihat, tapi luka hati nggak pernah bisa terlihat. Nggak pernah bisa terlihat. Tetapi menjadi pertanyaan, mampukah kita mengakuinya? Jujur melihatnya, melihat segala sesuatu dari perspektif Kristus. Tidak ada orang yang tidak terluka. Tetapi masalahnya adalah bagaimana kita menghadapi dan mengelola luka itu. Hari ini mungkin ada luka suami istri, orang tua dengan anak. Segera selesaikan. Jangan sampai luka itu membusuk dan memburuk, akhirnya menyakiti kita sendiri. Mari belajar. Kalau kita mau perjalanan rohani kita benar, seperti Kristus. Kristus nggak marah di atas kayu salib. Kristus memeluk Petrus yang sudah menyangkal 3 kali. Itulah karakter Kristus yang akan menjadi bagian atas setiap kita. Amin. Hari ini belajar untuk mengampuni. Pak, tapi kan dia yang salah. Mau dia yang salah, mau kita yang benar. Kalau kita sudah percaya Tuhan Yesus, mari kita yang dewasa rohani memulihkan hubungan. Itu yang ketiga. Slide selanjutnya. Jadi yang ketiga, kalau kita diubahkan oleh kasih Kristus, maka kita memiliki kesediaan untuk melakukan rekonsiliasi antar relasi. Tadi Paulus katakan Alexander dan semua jemaat gak ada yang datang. Tapi Paulus ingat, di dalam segala sesuatunya kita harus melakukan rekonsiliasi. Kadang-kala ada banyak orang yang sekali dikecewakan, gak mau hubungan lagi. Dia udah bikin luka sama pendeta, dia udah bikin sakit hati. Sekali dia bohongin saya nggak akan percaya lagi, saya nggak akan bisnis lagi sama dia, saya nggak akan usaha lagi sama dia. Nanti dia bohongin saya lagi. Ada banyak orang lagi. Tapi Paulus memberikan satu teladan. Orang yang diubahkan oleh kasih Kristus mau untuk rekonsiliasi. Buktinya apa? Slide selanjutnya. Ayat yang ke-11, firman Tuhan katakan demikian. Hanya Lukas yang tinggal dengan aku. Jemputlah Markus dan bawalah dia kemari, karena pelayanannya penting. Saya kasih tahu dulu kisahnya begini. Markus itu pernah pelayanan bareng-bareng sama Paulus. Paulus, Markus, dan Barnabas pernah pergi bertiga pelayanan kemana-mana. Suatu saat mereka ribut dalam pelayanan. Waktu ribut, Markus ngambek pulang ke Yerusalem. Padahal Markus itu paling junior, paling kecil, paling minim pelayanan. Ketika ada masalah, ngambek, dia pulang ke Yerusalem. Ini catatan Paulus. Pak, Bu, seandainya engkau diberi waktu oleh Tuhan menjelang kematian, ketemu siapa untuk terakhir kalinya? Ketemu teman atau ketemu lawan? Maunya ketemu lawan, sakit hati lagi nanti. Maunya ketemu teman. Tapi Paulus berkata, jemputlah Markus, bawalah ia kemari. Bapak Ibu, Paulus dan Markus pernah teman seperjalanan. Lalu mereka berpisah. Dan ketika Paulus akan mati, Paulus ingat, jemputlah Markus. Nggak ada lagi sakit hati. Dia mau rekonsiliasi. Dia mau memperbaiki hubungan. Mari hari ini perbaiki hubungan yang rusak. Nggak usah nunggu dia dulu, Pak. Habis dia utang gara-garanya. Utangnya nggak banyak. Tapi ternyata saya WA nggak dibalas, saya telepon nggak diangkat, status IG-nya jalan-jalan ke Bali. Katanya nggak punya duit, sakit hati saya, malas saya ketemu dia lagi. Pak, Bu, kalau kita mau melakukan rekonsiliasi, jangan tunggu orang lain, mulai dari kita. Itu yang Allah Bapa lakukan. Dia mengutus anaknya yang tunggal, Yesus Kristus turun ke dunia untuk menyelamatkan manusia. Coba kalau yang jadi Tuhan Yesus saya ngomong gini, nggak mau Bapak, enak aja, yang salah manusia, kita ngapain turun?
Tapi Tuhan lakukan itu. Kalau engkau diubahkan oleh kasih Kristus, buka hatimu untuk rekonsiliasi dengan orang-orang yang telah menyakitimu. Jangan tunggu besok, jangan tunggu nanti, jangan tunggu dia yang bikin masalah. Mari kita yang sudah dewasa rohani, kita yang punya keinginan untuk rekonsiliasi. Ini keinginannya Paulus. Paulus paling senior, Paulus paling tua dalam pelayanan, Markus paling muda. Makanya Paulus berkata, jemputlah Markus. Kalau idenya dari Markus ngomong ini, Bang Paulus, sorry ya kemarin sempat berantem kita, maafin aku ya, aku ikut lagi. Pasti dimarahin dulu. Tapi ini Paulus ya, punya ide. Kalau engkau diubahkan oleh kasih Kristus, mari kita mau menjalin relasi kembali, rekonsiliasi atas apapun yang pernah kita hadapi. Jangan benci selama-lamanya. Ibu-ibu satu RT gara-gara masalah arisan nggak omongan. Udah nggak omongan, paling repotnya padahal satu blok rumahnya, mau ke pasar muter dulu ke belakang, biar nggak ketemu muka ibu-ibu itu, muter dulu. Dia yang salah apa pendeta, enak aja mentang-mentang pengurus RT semuanya sendiri. Saking marahnya muter dulu biar nggak lewatin dia. Ternyata di pasar ketemu juga ibu. Untungnya belanjaannya gede, bisa nutupin mukanya nggak kelihatan. Mari mulai hari ini, mulai dari kita untuk rekonsiliasi. Jangan nunggu dia yang sama, jangan nunggu dia yang datang kepada setiap kita. Di dalam rekonsiliasi kita akan melihat pemulihan yang luar biasa. Slide selanjutnya, kehadiran Kristus dalam hidup orang percaya akan membuka pintu rekonsiliasi bagi mereka yang pernah menimbulkan luka yang paling dalam sekalipun. Hanya di dalam Kristus kita mampu memberi pengampunan. Sebenarnya saya sakit Pak Pendeta, tapi ini yang Tuhan inginkan. Tuhan ingin saya seperti Kristus, karakter Kristus ada. Saya harus mengampuni suami saya. Suami saya sudah berkhianat, suami saya sudah pergi sama wanita lain. Tapi ketika dia datang, saya belajar untuk mengampuni. Memang tidak mudah, tapi itu yang Tuhan inginkan. Amin. Dan itu hanya bisa kita lakukan kalau karakter Kristus nyata dalam diri kita. Perjalanan rohani kita benar. Ke Cempaka Putih, bukan ke Pulau. Jadi hari ini Cempaka Putih, Pulau Gadung, bukan Cikini, Gondang. Sudah berapa poin 14 saya? 3. Masih ingat ya yang pertama tadi apa? Memiliki kerinduan. Yang kedua, memiliki kejujuran melihat luka. Yang ketiga, memiliki kesediaan rekonsiliasi. Baru 3. Tadi saya katakan berapa? 14. Berarti kurang 11. Masih mau dengar semua poin yang lain? Haleluya. Tatapan penuh curiga melihat saya. Jarang-jarang aja nih pendeta diundang di PD Immanuel. Lama kalau dia khotbah. Memang kalau pendeta khotbah kadang-kadang jarang diundang juga saudara. Tapi saya percaya jemaat di sini mau diberkati Tuhan. Siap dengan 11 poin yang lain? Tapi tatapan curiga melihat saya. Saya juga pendeta yang sudah diubahkan oleh kasih Kristus. Saya juga pendeta yang baik hati. Makanya poin keempat sampai yang ke-14 saya rangkum saja menjadi poin yang terakhir. Amin. Wajah penuh kemuliaan surga terpancar. Memang jemaat di mana aja nunggu pendeta ngomong yang terakhir. Kalau pendeta udah ngomong terakhir berarti nggak lama lagi buat banyakan selesai. Yang terakhir, bagian pertama. Ada berapa bagian Pak? 14 bagian. Kapan selesainya? Selanjutnya. Yang keempat, yang terakhir, memiliki keberanian untuk berserah dengan sepenuh hati. Saudaraku bisa dibayangkan kalau seandainya saudara punya kenalan seorang hamba Tuhan besar, dan hamba Tuhan besar ini meninggal. Saya percaya setiap jemaatnya pasti akan memberikan apresiasi, memberikan penghargaan. Dia hamba Tuhan yang luar biasa, sudah melayani kami di gereja ini bertahun-tahun. Ketika meninggal, kita kasih apresiasi yang luar biasa, kita kasih penghargaan yang luar biasa. Minimal disemayamkan di rumah duka heaven, dikuburkan di rumah di San Diego Hills, ya. Itu kuburan atau perumahan, ya kan? Keren sekali itu kuburan. Di sana ada restorannya. Saya bingung siapa makan malam-malam di San Diego Hills, ya. Kalau ada hamba Tuhan besar meninggal, dikasih penghargaan yang luar biasa, dikasih apresiasi yang luar biasa. Jangankan hamba Tuhan, kalau Bapak Ibu Saudara punya bisnis, dari bisnismu kecil, ada karyawanmu yang setia, sampai bisnismu besar.
Udah 20 tahun dia ikut kita. Dari merintis bisnis. Tiba-tiba dia mau pulang kampung karena mau menghabiskan masa tua di kampung. Pasti kita pesen, ini buat kamu ya. Kalau kamu bisa beli sawah di kampung, beli sawah lah. Yang penting kamu bisa hidup. Saking sayangnya. Kita punya mbak lah, kita punya pembantu. Pembantu kita ikut kita dari anak kita masih kecil. Sekarang anak kita punya anak. Dia masih bantu. Tiba-tiba, Bu, saya mau pulang kampung. Pasti kita kasih penghargaan. Seperti itu. Tapi apa yang dialami oleh Paulus selanjutnya? Apa yang dialami oleh Paulus di akhir kehidupannya? Ini yang dialami oleh Paulus. Dia ada di dalam penjara sendiri dan sadar akan dihukum. Ini hamba Tuhan yang besar, hamba Tuhan yang luar biasa. Akhir hidupnya sendirian, akhir hidupnya dalam penjara, akhir hidupnya siap-siap untuk mati. Kalau saya jadi Paulus, saya pasti komplain sama Tuhan. Aku kurang apa Tuhan? Gak ada mati yang lebih enak kecuali dalam penjara. Kalau saya jadi Paulus, saya pasti akan marah sama Tuhan. Aku udah pelayanan Tuhan. Hari Minggu aku full pelayanan. Aku udah kemana-mana. Ada mujizat, ada pelayanan yang luar biasa. Pasti komplain. Tapi apa yang Paulus katakan? Tidak ada satu penyesalan yang dia ungkapkan. Tidak ada tuntutan kepada Tuhan atas semua kerja kerasnya. Inilah orang yang diubahkan oleh kasih Kristus. Dia nggak pernah menuntut balas Tuhan atas apa yang telah dilakukannya. Kalau orang Kristen sekarang baru nyumbang sedikit aja buat gereja, dikecamakan gereja, itu gereja memang kurang ajar itu. Coba kalau saya nggak sumbang, itu gedung nggak jadi gereja. Baru nyumbang aja, udah paling berjasa dalam pelayanan. Paulus ini hamba Tuhan yang besar. Dia menulis sepertiga kitab perjanjian baru. Dia merintis banyak gereja. Dia memenangkan banyak jiwa. Tapi akhir hidupnya seorang diri. Nggak ada yang menemani. Siap untuk mati. Dia nggak kecewa. Dia nggak marah sama Tuhan. Dia nggak nyesel sama Tuhan. Tapi kenapa banyak orang Kristen sekarang gara-gara sakitnya nggak sembuh saja, udah marah sama Tuhan. Aku kurang apa? Ke gereja rajin Tuhan, 6 sesi, kasih persembahan, kasih perpuluhan, kok sakit nggak sembuh? Aku kurang apa? Aku udah pelayanan loh Tuhan. Di gereja aku pelayanan pakai jas dari sesi pertama sampai sesi ke-9. Kurang apa aku Tuhan? Pak, Bu, Paulus lakukan hal yang luar biasa. Tapi tidak sedikit pun ada kata penyesalan. Tidak ada satu kata tuntutan yang Paulus katakan. Inilah orang yang diubahkan oleh kasih Kristus. Jadi hari ini jangan pernah merasa paling hebat dalam pelayanan. Kalau nggak ada saya ini nggak bisa nih pelayan jalan. Kalau nggak ada saya ini gereja nggak bisa nih ada. Itu orang yang sombong. Paulus tidak pernah sekalipun. Orang bisa pahit hati, orang bisa kecewa, orang bisa marah. Saat kesetiaannya kepada Tuhan, akhirnya adalah penderitaan, bahkan kematian. Pak, Bu, orang yang diubahkan oleh kasih Kristus berani berserah kepada Tuhan apapun yang terjadi. Ini yang Paulus katakan. Selanjutnya ayat yang ke-17 Paulus ngomongnya begini, yang kuning saja. Tuhan telah mendampingi aku dan menguatkan aku, dan Tuhan akan melepaskan aku. Dia akan menyelamatkan. Nggak ada satu kata penyesalan pun, nggak ada satu kata tuntutan pun keluar dari mulut hari ini. Mungkin apa yang kau doakan belum dijawab Tuhan. Jangan pernah menuntut Tuhan. Jangan pernah marah-marah sama Tuhan. Jangan pernah kecewa ketika pelayananmu nggak dihargai. Jangan pernah marah sama siapa. Karena Tuhan senantiasa memberi yang terbaik. Paulus kalau mau marah, dia bisa marah besar, tapi tidak dilakukan. Paulus berani berserah kepada Tuhan dengan sepenuh hati. Selanjutnya, kehadiran Kristus dalam hidup orang percaya harusnya mengubah hidup orang percaya, sehingga ada penyerahan total pada kehendak Tuhan. Sebab apa yang Tuhan lakukan adalah yang terbaik. Tidak mudah untuk mengatakan terpujilah Tuhan saat yang kita harapkan tidak terjadi, dan yang buruk malah terjadi. Saya masih ingat ketika pandemi itu sedang tinggi-tingginya tahun 2021. Saya punya saudara sepupu sebenarnya mau menikah. Jadi saya masih ingat waktu itu bulan Agustus 2020 dia merencanakan mau menikah karena pacarannya udah lama. Dia udah rencanakan Agustus 2020 mau menikah. Tapi apa yang terjadi? Saat itu belum dibolehkan untuk kumpul-kumpul, belum dibolehkan untuk bikin acara. Mau nggak mau diundur.
Masih ingat ya, zaman-zaman pandemi itu banyak pernikahan-pernikahan yang diundur banyak. Akhirnya diundur lah 5 bulan. Diundur 5 bulan, ternyata kondisinya pun belum berubah, belum lebih baik. Diundur lagi. Setelah 5 bulan, akhirnya mereka bingung. Ini kalau diundur lagi kapan? Akhirnya mau nggak mau mereka bikin bulan depan. Seberapapun yang datang, kita tetap pemberkatan nikah. Yang penting pemberkatan nikah. Karena mereka pacaran sudah lama dan pelayanan. Akhirnya direncanakan 1 bulan ke depan, bagaimanapun kondisi, kita akan menikah. 2 minggu sebelum pemberkatan nikah. Jadi saudara saya yang perempuan, calon suami saudara saya, meninggal karena COVID. 2 minggu sebelum pernikahan. Lalu saya telepon saudara saya panggil Mbak, gimana kabarmu? Dia jawab begini, aku nggak gila. Bapak Ibu nggak bisa ngerasain, dia ngerasain. Mau menikah, ditunda 1 kali, ditunda lagi, meninggal. Gimana kabarmu Mbak? Aku nggak gila. Lalu saya jawab, kalaupun kamu gila, aku akan besuk. Aku maklum kalau kamu sampai gila. Ini nggak gampang. Lalu saya tanya, kok Mbak bisa kuat? Dia cuma bilang begini, habis pemakaman calon suami, aku pulang ke rumah, ngeblank hidupku. Keluarga aku takut aku bunuh diri. Tapi ketika malam itu aku berdoa, ini kesaksian saudara saya, sepupu saya. Ketika malam itu saya berdoa, sepertinya ada tangan Tuhan yang memeluk saya. Dan Tuhan ngomong sama saya, ketika sesuatu yang berharga diambil dari hidupmu, calon suamimu, pekerjaanmu, apa yang menjadi harapanmu, apakah engkau tetap bisa berkata terpuji Tuhan? Aku alami itu. Tuhan ngomong sama dia di Taman Getsemani, Bapak kalau boleh cawani lalu daripadaku, tapi bukan kehendakmu, melainkan kehendakmu. Saat itulah aku kuat. Kalau aku kuat sampai saat ini, bukan karena aku yang kuat, tapi karena kasih Kristus yang menggenggam tanganku. Saudaraku, tidak mudah berkata terpujilah Tuhan ketika apa yang kau harapkan tidak terjadi, malah yang buruk yang terjadi. Kalau kita berharap sesuatu nggak terjadi, mungkin kita berpikir bulan depan kali dijawab doaku. Tapi ketika kau berharap sesuatu, bukan hanya tidak terjadi, malah kebalikan yang terjadi. Mulut ini susah berkata terpujilah Tuhan. Itu yang dialami oleh Pak Paulus. Di tengah-tengah kehidupannya, dia ditinggalkan oleh banyak orang, tapi dia tetap berani berserah kepada Tuhan. Orang yang diubahkan oleh kasih Kristus, dia berani berserah. Apapun yang terjadi, dia percaya yang terbaik Tuhan berikan. Amin. Apapun yang terjadi di dalam hidupku, selalu ku berkata Tuhan. Jadi apapun yang terjadi, baik suka maupun duka, bukan menyalahkan orang lain, bukan menyalahkan keadaan, bukan menyalahkan situasi. Gak nyanyi cikini kekondang dia, aku begini gara-gara dia, gak begitu. Tapi apapun yang terjadi tetap Tuhan. Mari mulai hari ini, izinkan hidupmu diubahkan oleh kasih Kristus, sehingga perjalanan rohani kita benar. Ke Cempaka Putih, bukan ke pulau. Saya simpulkan khotbah saya sore malam hari ini, diubahkan oleh kasih Kristus. Ada 4 poin. Yang pertama, memiliki kerinduan. Yang kedua, memiliki kejujuran. Yang ketiga, memiliki kesediaan. Yang keempat, memiliki keberanian. Doa saya, berikan hatimu untuk diubahkan oleh kasih Kristus. Sudah rindu diubahkan oleh kasih Kristus? Yang rindu angkat tanganmu, beri tepuk tangan buat Tuhan. Haleluya. Sekarang kita pamit berdiri, kita datang kepada Tuhan. Bagaikan bencana siap dibentuk, ku mau sepertimu Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalan kehidupan kami. Kami mau menyenangkan hatimu Tuhan. Haleluya. Bagaikan bencana siap dibentuk demi hidupku di tanganmu, dengan rahmat kuasa Rohmu ku
Sama seperti ketika kita pergi ke satu tempat, ada perjalanan yang harus kita lewati. Demikian juga dengan kehidupan kekristenan kita. Kita sedang dalam perjalanan rohani. Menjadi pertanyaan, apakah kita terus memeriksa perjalanan rohani kita sudah menuju ke arah yang benar, keserupaan dengan Kristus. Jangan-jangan selama ini perjalanan rohani kita salah jalan, kita sesat jalan. Kalau hanya kekayaan yang menjadi tujuanmu menjadi orang Kristen, iblis juga tawarkan kekayaan. Kalau hanya kesembuhan yang menjadi tujuan menjadi orang Kristen, iblis juga bisa tawarkan kesembuhan. Tujuan perjalanan rohani kita adalah serupa dengan Kristus. Oleh karena itu, beri hatimu untuk diubahkan oleh Tuhan. Orang yang diubahkan oleh kasih Tuhan, kerinduannya adalah kebenaran. Bahkan dalam kondisi yang terpuruk sekalipun, Paulus di dalam penjara, tapi dia pesan kepada Timotius, kalau kamu datang, bawa kitab-kitabku. Hari ini, jadikan kebenaran firman Tuhan menjadi kerinduan kita yang utama. Mari mulai hari ini kita sungguh-sungguh bertekun dalam firman Tuhan. Dalam kondisi yang sulit sekalipun, Paulus tetap merindukan kebenaran firman Tuhan. Paulus jujur, ada luka dalam hatinya, ada luka dalam hidupnya. Seorang yang namanya Alexander pernah berbuat jahat sama dia. Bahkan ketika dia di sidang yang pertama, gak ada seorang pun yang datang. Semua meninggalkan dia, meninggalkan luka. Dan itu ditulis oleh Paulus dalam pesan terakhirnya. Bukan karena Paulus dendam, bukan karena Paulus sakit hati, tapi Paulus berkata, Tuhan yang akan membalasnya. Jangan tanggungkan atas setiap mereka. Itulah karakter Kristus. Jangan simpan luka hati, apalagi dibawa mati. Jujur sama Tuhan. Yesus katakan di atas kayu salib, Bapa ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka berbuat. Tuhan Yesus datang kepada Petrus, sekalipun Petrus sudah menyangkal dia 3 kali. Tapi Tuhan berkata, apakah kau mengasihi aku? Hari ini mungkin ada luka dalam hatimu. Luka kepada suami, luka kepada istri, luka kepada orang tua, luka kepada anak-anak. Karena luka yang paling dalam adalah luka yang digoreskan oleh orang-orang yang terdekat dalam hidup kita. Ampuni mereka, biar kasih Kristus memulihkanmu, sehingga ada rekonsiliasi, ada pemulihan. Seperti yang Allah Bapa kerjakan, mengutus anaknya Yesus Kristus turun ke dunia untuk mati menebus dosa kita. Rekonsiliasi itu dari surga. Kalau kita sudah diubahkan oleh kasih Kristus, jangan menuntut dia yang salah Pak Pendeta, dia yang bikin masalah, dia harus datang minta maaf. Yesus yang turun ke dunia memulihkan hubungan kita dengan surga. Oleh karena itu, mari berikan hatimu diubahkan oleh kasih Kristus, sehingga apapun yang terjadi, kau berani berserah kepada Tuhan. Paulus orang diri, di akhir hidupnya dalam penjara menanti hukuman mati, tapi tidak ada satu kata penyesalan, tidak ada satu kata tuntutan. Paulus berkata, Tuhan yang menyertai aku, Tuhan yang menguatkan aku, Tuhan yang menyelamatkan aku. Seberapa sering kalau kita kecewa sama Tuhan langsung marah sama Tuhan? Seberapa sering kalau kita doa-doa gak dijawab Tuhan? Tuhan, aku kurang apa? Aku udah berdoa, aku udah ibadah, aku udah kasih persembahan, kenapa doa aku belum dijawab? Siapa kita? Paulus sedikit pun tidak pernah menyesal. Paulus sedikit pun tidak pernah menuntut Tuhan atas apa yang terjadi di akhir kehidupannya. Tidak mudah berkata terpujilah Tuhan ketika apa yang kau harapkan tidak terjadi, justru yang buruk yang terjadi. Tapi kalau hatimu diubahkan oleh Kristus, maka kau bisa berkata, Tuhan tetap baik selama-lamanya baik. Oleh karena itu, buka hatimu seperti bejana yang siap ditutup oleh tangan Tuhan dalam nama Yesus. Haleluya. Bagaikan Bejana siap dibentuk, demikian hidupku di tanganmu. Hati-hati yang keras biar dibentuk oleh kasih Kristus. Lembutkan hati. Terus ada harui selalu.
dari hidup kami banyak orang mengenal dan percaya kepada Yesus. Makasih Bapa, berkati hamba-Mu, berkati kami semua dalam nama Tuhan Yesus yang berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Sama-sama katakan amin. Berikan tepuk tangan buat Tuhan dan kembali. Kita memberikan persembahan kedua sekaligus saksi pujian. Oke, Pak Indah. Haleluya. Kita menghadiri ibadah kita saudara. Mari sama-sama berdiri. Nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kaulah yang disembah. Nyanyi Hosana, Kau
yang baik, terima kasih Tuhan buat malam hari ini Tuhan. Kami tahu firman yang kami dengar bukan hanya berlalu begitu saja Tuhan, tapi ini menjadi rema, menjadi kekuatan dan menjadi seperti buah Tuhan yang tumbuh semakin lebat dan semakin kuat Tuhan. Kami percaya Tuhan bahwa setiap yang kami dengar Tuhan itu akan menjadi seperti langkah kami untuk berjalan lagi Tuhan. Seperti kami melihat ada rambu-rambu Tuhan yang harus kami patuhi, yang harus kami jalani. Terima kasih Tuhan. Kami juga mengucap syukur Tuhan, kami boleh ada di penghujung tahun 2023 Tuhan. Semua karena kebaikan-Mu Tuhan, semua karena anugerah-Mu Tuhan. Kalau sampai hari ini teman-teman PD kami Tuhan, bahkan kami masih bisa menikmati pindah di tempat yang baru. Ini semua karena kasih sayang-Mu Tuhan buat setiap kami. Bapa, begitu baiknya Engkau Tuhan, bukan hanya yang baik kami terima, sekalipun Tuhan yang menurut kami Tuhan tidak sesuai dengan harapan kami mau tetap katakan Tuhan Yesus baik bagi kami. Terima kasih Bapa. Kami berdoa juga Tuhan buat teman-teman kami yang belum bisa hadir Tuhan, yang dalam kelemahan tubuh Tuhan. Mari Tuhan Engkau sembuhkan Tuhan, Engkau pulihkan Tuhan, sehingga bisa berkumpul bersama-sama dengan kami. Kami juga teringat Tuhan untuk teman kami Ibu Anggi Tuhan yang akan bedah operasi mulut Tuhan. Berkati Tuhan setiap tangan dokter yang mengoperasi Tuhan, Kau berikan kekuatan Tuhan untuk Bu Anggi dan operasi berjalan lancar Tuhan. Kau pakai obat-obatan dan semua perlengkapan yang ada Tuhan, buat Bu Anggi Tuhan kembali bisa berkumpul sama dengan kami di tempat ini Tuhan. Kami sungguh mengucap syukur juga Tuhan buat Indonesia Tuhan. Kami percaya Tuhan Indonesia ada dalam tangan-Mu Tuhan. Kalau nanti Februari Tuhan kami akan pesta demokrasi Tuhan, biarlah Tuhan seperti namanya pesta, akan ada kegembiraan, akan ada sukacita Tuhan. Kami tolak huru hara Tuhan, kami juga batalkan Tuhan semua yang bukan dari Tuhan. Kami berkatakan presiden yang naik adalah presiden yang sudah Kau tetapkan Tuhan. Biar kami Tuhan berikan juga Tuhan suara kami Tuhan, untuk kami memilih yang tepat Tuhan, yang sesuai dengan apa yang Kau mau Bapa. Kami percaya Tuhan bahwa semua ada dalam perlindungan kasih setia-Mu Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk kota kami Harapan Indah. Terus Tuhan pakai kota kami Tuhan menjadi kota yang memuliakan nama-Mu Tuhan. Dan kami juga berdoa Tuhan untuk tempat ini Tuhan, di mana di PD setiap hari Selasa ini Tuhan masih ada bangku-bangku yang kosong Tuhan. Kami percaya Tuhan, kami bersepakat bersama-sama teman-teman di tempat ini Tuhan, Kau kirim jiwa-jiwa Tuhan untuk sama-sama menikmati kemuliaan-Mu Tuhan. Sama-sama Tuhan kami berbuah dan bertumbuh Tuhan dalam pengenalan akan Kristus dan berjalan dalam kebenaran di dalam kekristenan kami. Terima kasih Bapak. Kami berdoa Tuhan, kami datang tidak sama Tuhan. Kami pulang dengan sukacita yang baru. Yang sakit Tuhan sudah sembuhkan, yang tidak ada jalan keluar Tuhan sudah berikan jalan keluar. Dan kami percaya Tuhan, apa yang tidak mungkin buat kami, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Terima kasih Tuhan buat hari ini Tuhan. Kami alaskan doa kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Kita terima doa berkat. Kami mengucap syukur untuk ibadah PD Immanuel sore malam hari ini. Hamba terus berdoa agar PD Immanuel lebih lagi dipakai Tuhan untuk memenangkan banyak jiwa di Harapan Indah dan sekitarnya. Amin. Mereka yang setia, mereka terus bertumbuh dalam iman, mereka semakin dewasa mengenal Tuhan. Jadikan kami alat-Mu melalui PD Immanuel. Setiap rekan-rekan yang terlibat pelayanan pemimpin pujian, barisan singer, tim musik yang melayani, aser kolektan, penanggung jawab multimedia, penanggung jawab sound system, Tuhan memberkati bagian pelayanan mereka masing-masing. Dan akhirnya kami akan pulang, kami menutup ibadah kami sore malam hari ini, kami menerima berkat surgawi, berkat dari Tuhan Yesus Kristus. Mari arahkan hati Bapak Ibu Saudara kepada Tuhan, dan terimalah berkat yang tercurah dari surga atas setiap kita. Diberkatilah keluargamu, diberkatilah kesehatanmu, diberkatilah usaha pekerjaanmu, diberkatilah setiap langkah hidupmu. Pulanglah, bawalah damai sejahtera, sukacita dari Allah Bapa kita, di dalam anak yang tunggal Tuhan Yesus Kristus, dalam kuat kuasa penyertaan Roh Kudus, memberkati Bapak Ibu Saudara, mulai sore malam hari ini, sampai selama-lamanya, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Setiap kita diberkati Tuhan, bersama kita katakan, Amin.